ekonomi sesuai dengan spirit G20. Siap. Ya, bukan wacana, udah langsung mengerjakan. Ya, memang kita Jadi kita bisa tunjukkan ini ya, bahwa kita ngomong sustainable tourism. Bali Wisata itu dan yang paling keren itu yang membayarkan cicilan itu. Iya, BPJS juga. Inovasi itu. Kepala BPJS juga. Ada juga. Ya, ini Kepala BPJS Bandung. Ya, yang program kita. Cicilan itu. Sampah kan dari pokok masyarakat, dari bank sampah, dari 3R. Karena konsep kita kan pengolahan sampah dari sumber namanya. Jadi kita bina beberapa kabupaten ada di Bali ini sekali. Jadi kemudian juga perwakilan dari Lumpur, Karangasem, Tabanan. Bukan sekitar sini aja. Sudah Bali Sampai ke Tabanan juga. Ini untuk rencananya Pak Bati. Sampai Jemberana, sampai ke Ya, Buleleng juga ya. nah, Buleleng juga ya. Rencananya tanggal 1 Juni ini kita mungkin bisa dibuat di wisata lokasi. kita ada lokasi di WC Gianyar dan jadi tempatnya kita sortir Pak. Jadi kita sortir di villa, kemudian nanti yang kalau di proses di villa kita bawa ke WC Gianyar dan yang kita proses di villa di kaca jadi bahan baku untuk dibawa ke industri, ke pabrik. Ya, jadi mulai dari ada botol, Jadi masuknya ini ya. di sini yang diterima sampah plastik sama botol juga ya. Semuanya. Jadi semua sampah nanti nggak jualan juga ya yang tetap ya. Tapi yang yang semua yang recyclable. Ya, recycle ya, betul. Masuk resek, multilayer pun itu Resek juga ya. ya kita proses tidak ulang nanti di pabriknya ada. Nah maksudnya mereka kayak gini. Ya, ya nanti udah ada proses. Jadi proses pertamanya di tempat asal ya, mereka sudah sortir, taruh di sini nih. Ya, Oke. betul. Ditumpuk di sini. Ya, di sini nanti ditimbang. disortir dulu, mungkin proses di kan belum maksimal Pak. Belum maksimal. Ya. Oke. Jadi kami melakukan proses sortir yang lebih maksimal lagi. Oke. Setelah itu ditimbang, kemudian dilakukan proses pengepresan. Oh, Nah, ini ya. seperti Mesin ini, Pak. presnya Mas. Itu Pak, sedang ya. Tujuannya kalau ada di press kan lebih bisa mudah. Iya. Kalau mesin presnya dalam negeri Pak. Ya, dalam negeri ya. Kita ini Fabrikasinya fabrikasi ya. Betul. Ada berapa lapangan kerja yang diciptakan? Kita total personal kerja 100. Baik penerbangan Untuk yang Gianyar itu berbeda. ya, Ya, Buleleng ya kalau total semua bagiannya karena bagiannya kan proses produksinya hanya tingkatkan kerja. Setelah menjadi bahan baku yang bisa diolah, sampai menjadi seperti lele ya. Dan itu di Gianyar jenisnya berbeda. Kalau yang di Gianyar kan bisa PP, kalau yang di tadi itu adalah PT namanya. Jadi seperti itu Pak. yang ini ada total mungkin 30 di sini. Ya, total 100 juga kurang lebih 60-an, 40-an. Berapa tahun nih Bro? Ini sebenarnya kita baru sejak pandemi kemarin. Jadi ceritanya gini. Iya, jadi kita melihat pas Bali kan pandemi menumpuk ya bola gitu, artinya kita coba gunakan dan ternyata ini perkembangannya. Jadi ini semakin Ada berapa 6 jenis ya? kalau secara umum kan ada 7 jenis Pak. 7 jenis ya. PP, 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 ADP, ADP. Nah ini kaca, ini emberan namanya. Ya, PP, PP, ya. Ini juga ya, Ini sama PP juga. Ini golongan gas. Ini ada mobil ya. Kalau yang itu golongan PT, yang botol-botol aqua, botol-botol surprise itu ada yang PT. Yang paling bagus itu kita ada PT itu. yang ini ya. Ya, jadi kalau di dalam ulang, jadi Dan paling mahal paling mahal ya, makanya banyak investasi yang sekarang masuk Indonesia juga CP ini. ya, yang ini ya CP ADP-nya di dalam ya begini ya. Oh betul, campur jadikan HD gitu. Paling macam ini.
Iya, betul. Dicatat di sini semuanya. Kalau disortir di press Pak. Oke. Ini panen kita nggak panen Ya, jadi ya penting. Jadi botolnya sama botolnya kita pisahkan. Karena kalau botolnya mahal itu. Iya, sama beda lagi yang kayu HDP. Oh, itu botolnya HDP. masuk Ya, ya. Jadi kita pisahkan. Ntar bener kalau ada kapten nih. Ntar bener kalau ada kapten Kurang lebih sekitar 15. Aja meter maksudnya. Meter. Oke, jadi peluang ini. kalau botol itu ininya gimana Pak? Jadi dicacah itu nanti dibawa, itu biasanya pakai keramik itu kan ya satunya dari situ. Jadi nggak dicuci ya itu ya? Bisa juga dicuci, tergantung daripada industri yang terimanya. Kan beberapa industri kan ada yang mungkin mencuci ulang, kedua, oh yang lain jadi keramik, ya. Jadi sebetulnya kalau di hotel Ya, nah kita seperti itu kan juga sudah ditunjuk oleh Danone untuk semua hotel di Bali yang menggunakan produknya Danone, kita yang mengambil ini ya. Oke. Ya, Aqua. ya, aqua. Jadi kan mereka punya botol-botol yang dipakai di hotel. Nah itu kita yang nanti mengambil ini ya. Itu panggilannya ke pengolahan. Akhirnya berujung di sungai itu. Ya, dan terkelola. Oke, keren. Langsung rasa makanannya jadi karena kita belum mempersiapkan satu, tapi dia bilang santai kok Pak Menteri, santai, dan saya yakin memang santai karena memang saya sudah ikuti juga dari program beliau ya, kita juga jadi apa ini ya, apa seperti yang ya barunya jadi relax lah, tinggal persiapan di saat kita lagi ya maaf mau dimaklumi Pak Menteri. Pak Menteri, jadi pada kesempatan sudah ini saya selaku Direktur Utama Bali Recycle memang mendirikan wadah ini awal mulanya adalah sebagai untuk kepentingan gunanya. Kalau tidak salah data yang kami pahami dari Dinas Pendidikan sampah di Bali sekitar 4.200 ton. Jadi pariwisata berhenti, sampah nggak berhenti. Nah ini saya juga cukup puas sekali karena saya juga cukup lama dari Surabaya, saya belajar banyak tentang bagaimana pemerintah kota Surabaya dalam pengelolaan sampah plastik khususnya. Maka dengan kebetulan kita diberikan Bali Recycle dengan mengawali kerjasama dengan Kabupaten Kelungkung melalui organisasi APSI, terutama saya sebagai Ketua APSI Bali Indonesia, Asosiasi Pengusaha Sampah Indonesia, yang kemudian mendampingin Kabupaten Kelungkung di TOS-nya, tempat olah sampah tempatnya. Itu kami membantu program-program Pak Bupati melakukan edukasi pada masyarakat melalui pembuatan bahan sampah, kemudian juga di KKR tempat olah sampah setempat, kemudian juga kami dalam perjalanan 2 tahun ini kami memberikan TPSD tempat sampah pengolah sampah terpadu bersama dengan PT Reski Solusi Indonesia dan Bima Lestari yang kemarin waktu 10 September itu diresmikan oleh Pak Panjaitan, di mana konsepnya adalah pengelolaan sampah yang kemudian menghasilkan RDF sebagai energi baru terbarukan. Jadi itu yang BWC sudah lakukan selama 2 tahun ini. Kami sangat bersyukur bahwa kegiatan kami ini sebenarnya sudah bisa berjalan baik karena sudah ada regulasi Pergub kalau nggak salah pada bulan 7 2015 yang berbasis sumber, dan menurut kami mungkin ini baru salah satunya yang memang konsen terhadap pengelolaan sampah. Nah, apa yang kami lakukan Pak Menteri memang banyak kendala karena tidak mudah mengubah perilaku di masyarakat. Karena masyarakat itu mereka selama ini memandang sampah sebagai sesuatu yang ya sampah. Padahal kalau kita udah lagi sampah itu bisa menilai ekonomis. Nah, sebelum menjadi sampah ada suatu produk yang diciptakan kemudian kalau tidak dikelola menjadi sampah. Dan itulah dengan berbekal kepada spirit yang kemasan tadi awalnya bagaimana kami membantu lingkungan Bali, dan juga saya sebagai orang Bali juga sangat prihatin bila mana sampah ini terkelola karena masih berdampak kepada ya tentunya
kalau Bali ini pariwisatanya masalahnya di sampah ya pasti akan jalan gitu. Karena itu kami punya diri untuk melakukan kegiatan ini secara konsisten dan terbuka. Nah, kehadiran Pak Menteri ini tentunya menjadi inspirasi bagi kami, Pak. Terima kasih sekali, Pak, karena ini suatu hal yang apresiasi. Mudah-mudahan program Bali Recycle ini yang tidak berhenti sampai di beberapa kabupaten, kita akan coba kembangkan lagi, dan rencananya pada tanggal 1 Juni kami dengan Pak Bupati Jembrana, Pak Tambun, ya, itu juga kita untuk ya. Karena seharusnya kemarin kita ada acara dengan beliau di Jembrana dengan penanaman ini di Jembrana. Akan mendeklarasikan di 40 desa. Jadi tentang program pemilahan sampah berbasis sumber. Nanti di ulang tahun Kabupaten Jembrana di bulan Agustus akan dipilih desa-desa yang bisa punya proses pemilahan sampah yang terbaik. Jadi ini satu program untuk mengedukasi masyarakat sehingga sampah yang awalnya itu tidak terkelola dan bisa menciptakan kegiatan ekonomi yang berbasis sirkular, Pak, juga ekonomi. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini kedepannya bisa terus dengan daripada pusat daerah dan tentunya masyarakat Bali, dan saya yakin masyarakat Bali ini memang punya keseriusan karena memang filosofinya kan sudah ada tentang kanan tadi, Pak. Mungkin implementasinya yang memang harus kita dukung, kita support. Nah, kami di sini melakukan pendampingan, melakukan suatu proses verifikasi, sekaligus juga melakukan eksekusinya, Pak. Mungkin itu yang dapat saya mengungkapkan, Pak Menteri. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak, karena jadi energi bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami untuk bisa secara sustainable berkelanjutan melakukan kegiatan seperti ini juga bisa membantu banyak orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan mohon maaf bila mana dalam teman kami ada hal yang kurang berkenan, Pak, karena ini juga memang waktu yang telah sampaikan juga kemarin itu sehingga mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ya Bapak. Terima kasih. Saya akhiri dengan Pak Masati, Om Santi Santi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh jajaran Bali Recycle, tepuk tangan untuk Bali Recycle. Yang saya hormati perwakilan dari Pentahelix, ada dari Provinsi Bali, juga ada dari perwakilan kabupaten kota, dan yang paling inovatif waktu itu saya baca beritanya itu adalah inovasi bahwa sampah itu ditukar menjadi cicilan BPJS Kesehatan. Jadi terima kasih perwakilan dari BPJS Kesehatan dan semua yang hadir, rekan-rekan media, atas nama pemerintah khususnya Kemenparekraf, Ibu Dewi dan saya, tentunya kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala astungkare bahwa kita diberikan sehat hari ini di tengah-tengah kegiatan kita di Sabtu. Masih dalam suasana Lebaran, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan rezeki dalam berkegiatan. Arahan pertama sesuai dengan kelestarian lingkungan adalah matiin mesin mobil. Yang dari tadi nyala. Itu arahan pertama. Maksudnya mungkin baik supaya mobilnya dingin buat menterinya nggak kepanasan. Tapi ini sangat bertentangan dengan Trihita Karana. Betul nggak? Arahan pertama. Arahan kedua, saya ingin menyampaikan beberapa informasi. Pertama, saya baru pulang dari PBB, dari Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Indonesia mendapatkan apresiasi penanganan pandemi dan juga strategi kebangkitan pariwisata dan ekonomi kreatif yang berbasis keberlanjutan lingkungan, yang berbasis pariwisata yang berkualitas. Pariwisata yang berkualitas itu adalah yang juga kita bisa mendorong jumlah dampak sosial kepada masyarakat dari segi penghasilan, tapi mengurangi beban terhadap lingkungan.
Nah, hari ini Kementerian LHK mencatat total sampah kita 68,5 juta ton dan 11,6 juta ton atau 17%-nya disumbang oleh sampah plastik. Dan jika tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada aspek lingkungan maupun kesehatan masyarakat. Banyak gambar-gambar kalau bulan-bulan tertentu dari Bali itu selalu yang didominasi oleh sampah yang ada di pantai-pantai, baik dari kiriman maupun juga yang dari sungai-sungai. Apa yang dilakukan oleh Pak Putu dan rekan-rekan Bali Recycle di awal pandemi ini luar biasa. Berawal dari, kalau kita punya 3G, gercep, geber, dan gaspol. Gercep itu gerak cepat, geber itu gerak bersama. Bapak sudah melakukan gercep, Bapak sudah melakukan geber, dan Bapak sudah melakukan gaspol. Garap semua potensi menciptakan lapangan kerja karena ada 60 lapangan kerja yang tercipta. Dan B yang keempat yang Bapak terapkan adalah gemes, karena gemes melihat sampah di mana-mana. Oleh karena itu saya ingin memberikan apresiasi, dan ini bagian dari kolaborasi kita. Target nasional pengurangan sampah 30% dan pengelolaan penanganan sampah 70% di tahun 2025. Siap semua? Semangat semua? Nah, saya ingin memberikan apresiasi BWC karena satu, Trihita Karana ini adalah arah ekonomi Bali ke depan. Kita akan betul-betul menggunakan konsep Trihita Karana, yaitu juga melakukan transformasi dari ekonomi yang terlalu bergantung terhadap pariwisata menjadi ekonomi yang lebih terdiversifikasi. Salah satunya adalah green economy, ekonomi berbasis hijau. Dan apa yang Bapak lakukan di sini adalah ekonomi hijau, pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir melalui TOS, bank sampah, TPS 3R. Ini betul-betul kami apresiasi. Tepuk tangan untuk BWC. Kedua adalah sinergi yang Bapak lakukan dengan PKFI Cabang Badung, Paskes Provider JKN se-Kabupaten Badung, BPJS Kesehatan Badung, dan program Zero Tunggakan JKN Badung melalui penukaran sampah layak daur ulang ini merupakan inovasi. Menurut saya ini perlu diapresiasi. Dan mudah-mudahan ini menjadi solusi, karena banyak masyarakat mengalami kehilangan pendapatan, susah melakukan cicilan dan ada tunggakan. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita berikan bantuan. Dan karena itu kami tegas Pak, secara lugas Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif ingin mendukung Bapak. Salah satunya kita sudah mengeluarkan Permenparekraf nomor 5 tahun 2020 dengan juknis SOP-nya. Dan mohon maaf ini terburu-buru karena waktu pulang dari New York saya langsung telepon Bu Dewi. Saya bilang kita ingin menunjukkan kepada dunia G20 bahwa kita nggak hanya konsep, tapi kita sudah melakukan. Dan apa yang Pak Putu lakukan ini adalah real, konkret, sudah action di lapangan. Jadi kita akan terus lakukan pendampingan, mudah-mudahan di 6 lokasi destinasi wisata bahari, salah satunya Bali ini bisa menghasilkan terobosan sehingga pengelolaan sampah plastik ini akan masuk ke dalam prioritas dari kebangkitan pariwisata dan ekonomi di Bali dan juga menciptakan lapangan kerja. Semoga gerakan ini yang dilakukan diinisiasi oleh Pak Putu dan Bali Recycle akan terus berkembang, meningkatkan perekonomian masyarakat dan sesuai dengan prinsip Trihita Karana. Ini sama konsepnya, sama konsep kami sebagai seorang muslim Pak. Namanya kalau dengan sang pencipta itu hablum minallah, dengan sesama itu hablum minanas, dan untuk semesta alam itu Islam yang rahmatan lil alamin. Jadi ini yang juga merupakan kearifan yang sama-sama akan kita kembangkan menuju circular economy. Untuk itu saya nggak bisa kasih banyak-banyak Pak, tapi saya mau hadiahin pantun. Siap semua? Are you ready? Olahraga pagi bareng si Mama, sambil dengerin musik biar semakin semangat. Mari kolaborasi bersama Pak Putu dalam pengelolaan sampah.
Bali Way Cycle menjadikan ekonomi masyarakat terus meningkat. Terima kasih matur suwun semua. Saya tutup dengan para Mas Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.